Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berprofesi sebagai model kelas papan atas dan namanya cukup terkenal di negara bagian Cina. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan beberapa bagian tubuh yang sudah terpisah satu sama lain. Pihak terkait yang menemukan tubuh si wanita bahkan sampai dibuat terkejut karena kejadian itu sungguh di luar akal pikiran dari seorang manusia. Kepala dari si wanita yang sudah terpisah dari tubuhnya bahkan sudah tercampur dengan beberapa sayuran di dalam sebuah panci yang berukuran besar. Si wanita muda yang berparas cantik dan memiliki 4 orang anak itu ternyata sengaja dimasak oleh pelaku dan dijadikan sebuah santapan hidangan, layaknya masakan mewah berupa sup hangat berdaging seorang manusia. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita internasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Abi Choi yang berusia sekitar 28 tahun dan bertempat tinggal di sebuah distrik mewah di negara Hong Kong. Dan si wanita itu adalah salah seorang pengusaha besar yang memiliki aset yang tidak terhingga dan salah satu wanita yang paling berpengaruh di kalangan anak muda di negaranya. Kejadian yang mengerikan itu berawal ketika pihak kepolisian mendapatkan sebuah laporan atas kehilangan seorang wanita yang sudah sejak beberapa minggu tidak pulang ke rumah. Si wanita tiba-tiba saja menghilang dan pihak keluarga sama sekali tidak mendapat kabar atas keberadaan dari si wanita. Pihak keluarga dari si wanita juga tidak tinggal diam. Mereka mencari ke setiap sudut kota dan ke beberapa teman terdekat dari si wanita, namun tetap tidak menemukan keberadaan dari si wanita muda tersebut. Beberapa kerabat dari si wanita kemudian menaruh curiga dan menduga bahwa si wanita disembunyikan oleh mantan suaminya di sebuah apartemen. Orang tua dari si wanita merasa bahwa ada kejanggalan ketika mereka bertanya keberadaan putrinya ke keluarga dari mantan suaminya tersebut. Pihak kepolisian kemudian bergerak dengan cepat karena mendapat laporan atas kasus kehilangan dari si wanita tersebut. Beberapa keterangan terkait kecurigaan dari pihak keluarga si wanita terhadap keluarga dari mantan suaminya membuat pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap keluarga dari mereka. Pihak kepolisian selanjutnya menginterogasi beberapa anggota keluarga dari mantan suami si wanita. Mereka juga meminta keterangan secara lengkap terkait masalah hilangnya si wanita tersebut. Dari beberapa keterangan anggota keluarga terutama dari mantan mertua si wanita, pihak kepolisian langsung bisa menyimpulkan bahwa jawaban atas setiap pertanyaan yang ditanyakan adalah bersifat kebohongan. Dan dari sana pihak kepolisian kemudian mendalami kasus tersebut. Pihak kepolisian kemudian mencurigai bahwa keluarga mantan suami si wanita adalah dalang atas kasus kehilangan si wanita tersebut. Pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait selanjutnya mendatangi sebuah apartemen tempat tinggal dari keluarga mantan suami dari si wanita tersebut. Diketahui bahwa ternyata apartemen dari keluarga mantan suaminya itu dibeli oleh si wanita dengan sejumlah uang yang dimilikinya agar menjadi tempat tinggal untuk mereka. Fakta itu juga menunjukkan bahwa beberapa kebutuhan pokok dari keluarga tersebut masih menjadi tanggungan dari si wanita itu sendiri. Pihak keluarga dari mantan suaminya ternyata masih menumpang hidup kepada si wanita atas segala hal yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Mantan mertua dari si wanita awalnya bersikukuh untuk menghalangi pihak kepolisian yang akan memeriksa apartemen tempat tinggalnya. Dirinya beralasan bahwa tidak mungkin keluarganya melakukan sesuatu tindakan kejahatan, sementara mantan menantunya begitu sangat baik terhadap keluarganya tersebut. Namun pihak kepolisian yang sudah menaruh curiga tidak serta-merta percaya dengan setiap perkataan dari mantan mertua si wanita itu. Mereka kemudian tetap memaksa untuk melakukan penyelidikan di dalam kamar apartemen kediaman dari keluarga mantan suami si wanita tersebut. Walaupun ditentang dan dihalang-halangi oleh mantan ayah mertua si wanita, beberapa anggota pihak kepolisian kemudian masuk ke dalam dan berpencar untuk memeriksa rumah itu. Dari dalam kamar apartemen, tercium sebuah bau busuk yang bisa dirasakan sampai ke hidung paling terdalam. Bau itu seperti bau bangkai dan amisnya seperti amis darah yang masih sangat segar. Seketika suasana dari kamar apartemen itu berubah menjadi sedikit menakutkan. Beberapa anggota kepolisian juga merasakan kelembapan yang tidak biasa di dalam apartemen tersebut. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyisiran terhadap beberapa sudut di dalam kamar. Dan di setiap sudut pihak kepolisian menemukan beberapa perlengkapan yang ditujukan untuk memotong sebuah daging. Dan satu sudut dari rumah apartemen itu membuat siapa saja pasti akan merasakan kengerian yang luar biasa sangat hebatnya. Satu sudut itu bertempat di sebuah dapur dan terdapat sebuah panci yang berukuran besar yang sedang digunakan untuk memasak.
Sekilas nampak tidak ada yang aneh dari panci tersebut. Namun setelah beberapa anggota itu mendekat, sebuah rambut panjang terdapat di antara sayuran di panci yang berukuran cukup besar itu. Salah satu anggota kepolisian kemudian memeriksa dan mengaduk masakan tersebut. Dan sesuatu yang mengejutkan membuat mereka sampai dibuat ketakutan. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah kepala seorang wanita yang sudah matang menjadi hidangan sebuah makan malam. Kelopak mata dari kepala itu sampai hancur dan bibir manis dari si wanita seperti sudah tidak berbentuk lagi. Pemandangan itu sangat mengejutkan dan amat sangat menakutkan. Terlebih penampakan itu tidak pernah mereka temukan dalam kasus-kasus yang pernah terjadi. Salah satu anggota kepolisian yang lain di sudut dari dapur itu juga menemukan sesuatu yang tidak kalah mengerikan. Sebuah bagian tubuh yang sudah terpotong-potong terdapat di dalam sebuah lemari pendingin. Tubuh itu adalah bagian kaki kanan dari si wanita yang sudah dalam keadaan membeku dan mengering. Pihak kepolisian seketika langsung mengamankan lokasi apartemen tersebut dan menangkap beberapa anggota keluarga yang berada di dalamnya. Mereka benar-benar sangat terkejut karena kasus ini tergolong kasus yang sadis. Dan pelakunya ternyata satu keluarga yang sebenarnya masih ada keterikatan keluarga dengan korban. Beberapa jam selanjutnya pihak kepolisian kemudian mengungkapkan bahwa kasus ini ditetapkan sebagai kasus pembunuhan berencana. Dan pihak kepolisian kemudian menginterogasi mantan ayah mertua dari si wanita untuk mencari bagian tubuh yang lain yang belum ditemukan. Sementara mantan suami dari si wanita diketahui beberapa hari sebelumnya telah melarikan diri ke sebuah distrik terpencil di daratan negara bagian dari Cina. Si pelaku utama itu ditangkap dan dirinya kemudian mengakui semua perbuatan yang udah dirinya lakukan terhadap mantan istrinya tersebut. Pihak kepolisian juga masih mendalami atas motif yang sebenarnya terjadi, sehingga kasus yang teramat sadis itu kenapa bisa dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam beberapa keterangan, pihak kepolisian mendapat kesimpulan awal tentang rencana jahat mantan keluarga dari suami si wanita. Mereka melakukan pembunuhan terhadap korban atas dasar rasa sakit hati. Diduga bahwa si wanita hendak melakukan penjualan atas apartemen yang ditempati keluarga dari mantan suaminya. Dan ayah mertua dari si wanita merasa tidak terima karena jika apartemen itu dijual mereka akan tidur di mana lagi. Atas dasar itu ayah mertua dari si wanita melakukan rencana jahat terhadap mantan menantunya tersebut. Menurut hasil interogasi dari kelima pelaku yang adalah satu keluarga, pihak kepolisian mendapatkan keterangan atas kronologis yang terjadi. Kejadian itu berawal dari si wanita yang hendak menjemput anaknya bersama dengan mantan kakak iparnya menggunakan mobil Toyota 7 penumpang. Di tengah-tengah perjalanan, mantan suami dari si wanita kemudian memaksa ikut dengan mereka. Dan di sebuah terowongan jalan utama kota, mantan suami si wanita itu akhirnya ikut dan naik mobil bersama dengan mereka. Karena terjadi selisih paham di antara keduanya, mantan suami dan istri tersebut terlibat sebuah pertengkaran yang hebat di dalam mobil. Karena terpacu sebuah emosi yang sangat memuncak tinggi, mantan suami yang bernama Alex Wong, yang berusia sekitar 30 tahun tersebut kemudian melancarkan serangkaian serangan secara membabi buta terhadap tubuh dari mantan istrinya. Si wanita yang berada di dalam mobil itu seketika tidak bisa untuk melakukan perlawanan karena keterbatasan ruang lingkup. Si wanita seperti pasrah sambil menahan rasa sakit saat beberapa pukulan itu bersarang di wajahnya. Alex Wong yang sudah gelap mata seketika sudah seperti orang yang kerasukan iblis. Walaupun mantan istrinya sudah meringis menahan rasa tangis, Alex Wong tidak memperdulikannya dan tetap melakukan aksinya tersebut. Sementara mantan kakak ipar dari si wanita yang sedang mengendarai mobil tetap melajukan mobilnya di atas jalan raya utama kota. Dirinya yang juga adalah kakak dari Alex Wong seperti membiarkan tindakan sadis yang dilakukan adiknya terhadap si wanita tersebut. Hingga tiba pada akhirnya si wanita sudah kehabisan tenaga dan dirinya dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Mantan kakak iparnya bersama dengan mantan suaminya itu kemudian membawa si wanita ke apartemen tempat tinggalnya. Menurut beberapa sumber dari berita di Cina, tempat apartemen itulah yang menjadi saksi atas pembunuhan dan pemotongan tubuh dari korban. Setelah dibawa ke dalam apartemen, hal yang mengerikan kemudian terjadi dan menjadi kasus yang sangat sadis di negara tersebut. Si wanita itu dihabisi dengan cara yang paling sadis oleh satu keluarga yang pernah menjadi keluarga yang paling dihormati oleh si wanita itu sendiri. Hal yang sangat menjijikan dari keluarga itu, selain melakukan pembunuhan terhadap si wanita, mereka juga memotong beberapa bagian tubuh dari si wanita dengan menggunakan sebuah gergaji besi. Kejadian yang mengerikan itu dilakukan di dalam apartemen tempat tinggalnya.
dan disaksikan oleh hampir semua anggota dari keluarga tersebut. Selain memotong beberapa bagian tubuh, keluarga gila itu juga melakukan proses memasak beberapa daging dari si wanita untuk menghilangkan jejak atas aksi pembunuhan yang sudah mereka lakukan. Beberapa bagian tubuh, terutama bagian dari kepala dari si wanita, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang berukuran cukup besar, dan ditambahkan beberapa rempah-rempah untuk menghilangkan bau busuk dari tubuh tersebut. Sesuatu kejadian yang di luar oleh akal pikiran seorang manusia, dan keluarga iblis itu melakukannya dengan kesadaran penuh dalam diri mereka itu sendiri. Menurut keterangan dari beberapa sumber yang saya dapatkan, proses penyelidikan atas kasus tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Dan semua pelaku, terutama pelaku utama, yang adalah mantan suami dan mantan ayah mertua, akan dijatuhi hukuman yang berat. Sementara vonis yang dihadapkan kepada mereka adalah vonis hukuman mati sesuai dengan hukuman di negara Cina Daratan. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang teramat penting. Atas sebuah cerita yang mengerikan itu, semoga akhirnya kita bisa lebih berhati-hati meskipun orang itu amat sangat kita percayai.